Beijing menargetkan brand di Eropa menyusul sengketa subsidi kendaraan listrik. Pihak berwenang China awal bulan ini memulai penyelidikan anti-dumping terhadap minuman keras brandy yang diimpor dari Uni Eropa, UE, sebuah langkah yang dipandang sebagai respons balasan terhadap penyelidikan UE terhadap subsidi China untuk kendaraan listrik, EV. Komisi Eropa melanjutkan penyelidikan anti-subsidi terhadap impor kendaraan listrik China pada bulan September, dan menuduh subsidi negara yang sangat besar oleh China secara artifisial menekan harga kendaraan listrik sehingga mendistorsi persaingan pasar. Penyelidikan UE mungkin akan mengarah pada penerapan tarif yang bersifat menghukum terhadap kendaraan listrik China. Melawan tindakan UE, Kementerian Perdagangan China mengumumkan pada tanggal 5 Januari bahwa penyelidikan anti-dumping terhadap minuman keras buatan UE dimulai pada hari yang sama dan diperkirakan akan berlangsung hingga 24 atau 30 bulan. Secara eksplisit disebutkan bahwa penyelidikan ini dilakukan atas permintaan Asosiasi Minuman Beralkohol China, yang dikatakan telah mengajukan petisi tersebut pada akhir tahun lalu. Kemudian pada hari itu, pasar beberapa grup minuman keras utama Eropa segera anjlok, dengan saham Rémy Cointreau, pembuat minuman keras utama, anjlok 10,93% menjadi €97 pagi itu. Pernod Ricard, produsen minuman beralkohol dan anggur terbesar kedua di dunia, sahamnya turun 4,76%. Bahkan raksasa mewah LVMH, Louis Vuitton Moet Hennessy, pun tidak kebal, dengan sahamnya merosot 1,96%, karena sebagian bisnisnya melibatkan anggur dan minuman beralkohol. Penurunan pasar minuman keras juga berdampak pada negara-negara UE lainnya. Campari, minuman keras khas Italia, mengalami penurunan saham sebesar 1,99%. Diageo, perusahaan whisky terkemuka di Inggris, mengalami penurunan 1,87%. Komentator urusan terkini yang berbasis di AS, Xing Tinjing, mengatakan pada tanggal 9 Januari bahwa Partai Komunis China, PKC, menargetkan brandy Eropa sebagai tindakan pembalasan substantif terhadap UE karena brandy adalah barang ekspor penting bagi negara-negara Eropa. Antara bulan Januari dan November tahun 2023, China mengimpor anggur sulingan seperti Cognac dan brandy dari AS senilai $1,57 miliar, yang 99% diantaranya berasal dari Prancis. Menurut Mersing, tindakan pembalasan serupa telah sering dilakukan terhadap negara-negara lain sebagai paksaan ekonomi oleh Beijing, dengan Australia sebagai contoh nyata. Ekspansi industri kendaraan listrik yang diatur oleh Partai Komunis China. Xing berkata, untuk mendominasi pasar kendaraan listrik internasional, Partai Komunis China telah menyuntikkan dana dan subsidi negara dalam jumlah besar untuk menopang industri kendaraan listrik dengan harga rendah agar dapat merebut pasar global, yang merupakan perilaku biadab yang menekan negara-negara lain. Ursula von der Leyen, Presiden Komite Eksekutif UE, menyatakan di Parlemen Eropa pada tanggal 12 September tahun 2023, bahwa komite tersebut akan meluncurkan penyelidikan terhadap kontra subsidi untuk kendaraan listrik China. Nona von der Leyen berkata, pasar global kini dibanjiri mobil listrik yang lebih murah, dan harganya dibuat tetap rendah karena subsidi negara yang besar. Dia berkata, Eropa terbuka untuk kompetisi, bukan untuk perlombaan menuju posisi terbawah. Sigrid de Vries, Direktur Jenderal Asosiasi Produsen Mobil Eropa, mengatakan bahwa kendaraan listrik China telah mempengaruhi pangsa pasar domestik produsen mobil Eropa. Merek otomotif Tiongkok BYD Auto telah berekspansi ke 15 negara Eropa, dengan mengandalkan keunggulan harga. Model listriknya, Auto 3, menjadi EV terlaris di Swedia pada bulan Juli. Dengan menggunakan industri tenaga surya sebagai contoh, Nona von der Leyen mengatakan kepada Parlemen Eropa, kita tidak melupakan bagaimana praktik perdagangan China yang tidak adil berdampak pada industri tenaga surya kita. Banyak pebisnis muda yang tersingkir oleh pesaing China yang mendapat subsidi besar. Perusahaan-perusahaan perintis harus mengajukan kebangkrutan. Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire memihak keputusan UE untuk menyelidiki subsidi pemerintah China pada kendaraan listrik. Media milik negara mengklaim bahwa dari tahun 2009 hingga 2021, rezim China telah memberikan subsidi keuangan sebesar 129,5 miliar yuan, sekitar $18 miliar, ke dalam industri kendaraan listrik, mendukung lebih dari 959,900 kendaraan listrik. Didorong oleh dana yang sangat besar,
penjualan kendaraan listrik di China telah meningkat lebih dari 260 kali lipat dalam 12 tahun, dari 5.209 unit pada tahun 2009 menjadi 1.367.000 unit pada tahun 2020, dengan peningkatan dari tahun ke tahun sebesar lebih dari 100% pada tahun 2009, 2014, dan 2015. 10 bulan pertama tahun 2021, bahkan di masa pandemi, penjualan EV melebihi 2,5 juta unit. Mersing percaya bahwa pendekatan Beijing bertentangan dengan cara kerja pasar internasional, dan menggunakan paksaan ekonomi semacam ini sebagai senjata strategis. Pertama, untuk merambah pasar luar negeri, kemudian untuk membujuk para politisi agar mundur dari kepentingan ekonomi, sehingga selanjutnya mempengaruhi atau memanipulasi negara-negara besar di Barat. Oleh karena itu, Xing menambahkan, jika semua negara bersatu dan mengadopsi langkah-langkah perlindungan diri, hal ini akan menghalangi skema Beijing. Mengangkat opini lain, pekerja media Li Yiming mengatakan bahwa ekspansi Beijing ke luar negeri melalui mobil listrik murah China adalah kebijakan perdagangan sempit yang menekan mitra pasar lainnya, yang akan menyebabkan perusahaan perdagangan luar negeri China menderita kerugian yang signifikan. Li mengatakan hal ini juga merupakan bagian dari pola rezim totaliter yang merusak diri sendiri.